Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban. Nah, kali ini pemirsa ada seorang pemotor yang terjatuh hingga terluka. Seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan saat melintas jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden terjadi akibat jalan rusak parah dan berlubang di jalan tersebut. Korban tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjatuh. Nggak tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan. Terus di jalanan juga banyak kerikil. Akhirnya ban nggak bisa itulah. Ya akhirnya jatuh, kantem. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat perawatan medis. Sementara itu, kerusakan jalan dan lubang di jalan raya diduga karena jalan akses Marunda kerap dilintasi truk bertonnase berat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusakan jalan yang parah tentunya sangat berbahaya bagi para pengendara. Apalagi kecelakaan kerap terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Nah, ini pemirsa menindaklanjuti keluhan pengguna jalan akibat jalan rusak di Penjaringan, Jakarta Utara. Ini anggota DPRD DKI mendesak Pemprov Jakarta segera untuk memperbaiki. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan jalan lain yang serupa. Jalan yang rusak dan berlubang di flyover Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara memicu keluhan para pengguna jalan hingga viral di media sosial. Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth Kamis malam turun langsung meninjau lokasi kondisi flyover. Usai sidak, ia mendesak pihak Dinas Bina Marga Jakarta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Ia juga meminta masyarakat untuk terus melaporkan jika menemukan jalan lain yang serupa. Memang ini jalan layang ini masih dalam tahap pemeliharaan, jadi masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Nah, saya minta Pak Beni besok segera berkoordinasi dengan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini supaya dilakukan perbaikan secara komprehensif. Ya, nah malam ini memang harus dilakukan dulu penanganan sementara. Jadi kita tutup dulu sementara supaya tidak ada lubang. Biasanya karena satu kelebihan beban dan juga faktor pengaruh musim hujan sering itu sih. Tetap kita berusaha semaksimal memperbaikinya. Terima kasih. Untuk target penyelesaiannya berapa lama dan berapa banyak yang dikerahkan petugasnya, Pak? Petugasnya hari ini kita kerahkan ada 12 orang dan ini besok kita lanjut lagi. Usai sidang, masyarakat dihimbau agar segera lapor jika menemukan jalan yang rusak kepada Bina Marga dan pejabat terkait agar cepat ditangani tanpa menunggu jatuh korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, soal jalan rusak yang polemik yang kerap terjadi dan bahkan ini sering diabaikan oleh pemerintah sekitarnya gitu. Bahkan harus tunggu jatuh korban dulu baru diperbaiki. Padahal ini membahayakan sekali ya, apalagi untuk pengguna motor. Sering sekali di malam hari yang gelap ini sering makan korban jiwa, Pra. Jadi beruntung tidak sampai meninggal dunia, jangan sampai bahkan ya pemirsa. Ini jadi perhatian juga untuk pemerintah pusat sekitarnya untuk segera memperbaiki dan juga untuk warga sekitar. Kalau pemerintahnya lambat mungkin satu-satunya cara ya diviralin. Iya betul ya, karena kalau nggak diviralin, lambat digerak-gerakin, nggak diperbaikin juga nih jalanan ini pemirsa. Oke, kita ke informasi lain pemirsa. Ini ada hamparan busa yang diduga dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Di sini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Kalau yang saat ini hilang, Pak? Yang nggak bisa tangkap ikan apa, Pak? Dulu mah biasanya
ya apa juga ada Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah sudah Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi Kali Berbusa Marunda, kita bergabung dengan rekan Amrina Rida. Ya, selamat siang Amrina. Kalau dari pantauan Anda di lokasi Amrina, apakah ini busa masih tampak banyak di sana Amrina? Iya, Pram dan juga Sabrina, kalau untuk berdasarkan pantauan kami langsung di lokasi yakni di WR3 Marunda, pintu air kanal Banjir Timur ini nampaknya memang masih terlihat adanya hamparan busa. Ini juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan situasi langsung dan juga situasi terkini di tepat setelah WR3 Marunda ataupun juga pintu WR3 Marunda kanal Banjir Timur yang nampak busa-busa ini ada di permukaan air kali ini. Ini kalau kita bisa melihat juga memang untuk busa ini muncul tepat usai adanya pintu air. Kalau tadi kami melihat memang sebelum pintu air airnya tidak berbusa sama sekali, namun busanya ini baru muncul ketika airnya melalui pintu air WR3 Marunda ini. Dan juga Pram dan juga Sabrina, berdasarkan pantauan kami di lokasi, sebenarnya untuk busa-busa ini tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap ataupun juga tidak berbau sama sekali. Tidak ada bau menyengat ataupun juga bau yang mengganggu. Namun kalau kita bisa melihat menggambar begitu, memang warna dari busa ini memang cukup bervariasi, ada yang berwarna putih, lalu juga ada yang berwarna coklat karena sudah tercampur dengan sejumlah sampah-sampah yang terlihat ada di pinggiran dari kali di depan pintu WR3 Marunda ini. Berdasarkan tadi kami sempat berbincang dengan masyarakat ataupun juga penjual yang ada di sini, sebenarnya untuk busa-busa yang terlihat pada hari ini masih terhitung sedikit karena beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, ini hamparan busanya bahkan sampai bermeter-meter lurus begitu ya, jadi menutupi hampir seluruh dari permukaan air di dekat WR3 Marunda. Namun kalau untuk sekarang memang sudah lebih sedikit dan juga jumlah dari busanya ini sudah berkurang, disinyalir dikarenakan airnya sudah mengalir karena hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari penuturan warga, mereka menyampaikan bahwa untuk busa ini diduga dikarenakan adanya limbah industri dan juga limbah rumah tangga dari air-air yang ditampung di pintu air WR3 Marunda ini. Sebagai informasi, Pram dan juga Sabrina, untuk kanal Banjir Timur, WR3 Marunda ini menampung air dari sejumlah kali yang ada di Jabodetabek. Misalnya adalah Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Ciliwung, dan juga sejumlah kali-kali lainnya yang dekat dengan pemukiman warga. Dan pada akhirnya limbah-limbah yang berasal dari kali-kali tersebut ini terbawa aliran air hingga ke sini, dan ketika melewati pintu WR3 Marunda ini berbusa seperti ini. Dan kalau kami mendapatkan informasi dari warga juga, Pram dan juga Sabrina, bahkan ketika untuk busa-busa ini ketika masih tebal, ini cukup mengganggu karena kadang juga bertebaran sampai ke area jalanan juga. Dan warga yang paling terdampak adalah para nelayan sebenarnya, karena tadi sempat sampaikan juga oleh masyarakat, banyak nelayan yang mereka khawatir dan juga resah karena adanya busa-busa ini muncul mengganggu aktivitas mereka ketika mereka akan mencari ikan ataupun juga ketika mereka akan berlayar. Mereka pun juga menyampaikan bahwa untuk di area sini pun juga untuk ikan dan juga untuk udang dan juga hasil tangkapan mereka tidak sebanyak biasanya karena banyak ikan yang terkontaminasi, dan mereka juga harus melayar lebih jauh lagi, dan itu berpengaruh pada nominal ataupun juga modal yang harus mereka gunakan untuk membeli BBM. Ini berpengaruh pada penghasilan dan juga pendapatan mereka. Memang disampaikan oleh warga sekitar juga, mereka sudah berkali-kali melihat adanya busa seperti ini. Bahkan kalau berdasarkan info yang kami
himpun untuk busa di area WR 3 Marunda ini sudah ada sejak 7 tahun yang lalu, dan sampai sekarang ini kerap kali terjadi, terutama ketika musim penghujan. Sudah ada demo, dan juga dari masyarakat sekitar ini mengharapkan agar nantinya pemerintah ataupun juga suku dinas setempat ini melakukan tindakan nyata dan juga melakukan pengetesan terkait dengan apakah limbah busa ini berbahaya atau tidak, dan mencari solusi yang bisa menghilangkan busa ini secara keseluruhan, tidak kembali muncul seperti ini lagi. Pram dan juga Sabrina. Ya, Amrina, ini limbah busa selain merusak biota dari kanal itu sendiri, kalau dari Anda berdiri di samping kanal itu sendiri, ada aroma yang tercium tidak terkait imbas dari limbah busa ini? Iya, Pran dan juga Sabrina, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau misalnya berdasarkan pantauan tim langsung di dekat WR 3 Marunda, busa ini sama sekali tidak menimbulkan aroma tidak sedap ataupun juga bau yang menyengat, bau yang mengganggu, sama sekali tidak menimbulkan aroma seperti itu. Dan memang untuk warna dari busa ini mirip sekali dengan busa-busa yang kita lihat ketika kita sedang mencuci baju, seperti busa-busa deterjen seperti itu. Nah, namun memang warnanya ini bervariasi, ada yang berwarna putih seperti salju, seperti kapas, tapi ada juga yang sudah berwarna coklat karena busa-busa ini sudah tercampur dengan adanya sejumlah sampah-sampah yang terlihat memang cukup mengganggu seperti itu. Kita akan mencoba untuk berjalan terlebih dahulu melihat bagaimana situasi di dekat pintu air Marunda ini, dan kalau berdasarkan pantauan kami memang busa ini terus-menerus muncul, Pram dan juga Sabrina, dan untuk busa ini juga sudah berkali-kali terjadi, kurang lebih adalah bertahun-tahun lamanya, terutama di musim penghujan selalu ada busa, dan tentunya diharapkan adanya tindakan nyata dari pemerintah, terutama dari masyarakat setempat, karena mereka merasa terganggu apabila busa ini cukup tebal, karena kalau busa ini cukup tebal dan anginnya sedang banyak di sini, maka busa ini sempat bisa bertebaran sampai ke jalanan. Dan dari pihak nelayan ini, dari masyarakat menyampaikan sudah berkali-kali minta ataupun juga mengadakan demo, namun hingga kini busa ini masih terus ada di sini. Pram, Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Lida melaporkan langsung dari Kanal Banjir Timur. Selamat bertugas kembali. Semoga ini pemerintah pusat di tempat sana juga petugas pintu air mungkin ya ada lakukan penyelidikan lebih dalamnya lagi, karena jangan sampai setiap tahun itu ada busa laut di sana yang akan merusak biota-biota kehidupan di kanal tersebut yang menyulitkan nelayan juga akhirnya. Dan kita juga nggak tahu apakah berbahaya untuk manusia nantinya. Ya pemirsa, terima kasih Amrina Rida dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis berinisial KD. Pelaku menipu korban hingga mentransfer uang puluhan juta rupiah. Febrian itu siapa? Febriannya itu yang mana? Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku beratas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Ya, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang pertahanan, maritim, dan juga perdagangan. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia, kami membuka untuk penerbangan langsung. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo berceritakan secara panjang kemesraan Indonesia dan Rusia. Ya, pemirsa, Rusia menjadi negara yang membantu Indonesia saat baru saja merdeka. Baru merdeka dan masih sangat miskin. Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Ya, pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan, untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AS Today, akan segera kembali.